Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radkal Bia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang memahami prinsip kerja rantai penggerak roda belakang, di mana uraian materinya yang pertama fungsi rantai penggerak roda belakang, yang kedua prinsip kerja rantai penggerak roda belakang, yang ketiga komponen rantai penggerak roda belakang, yang keempat jenis-jenis rantai penggerak roda belakang, yang kelima keuntungan dan kerugian penggunaan rantai penggerak roda belakang, yang keenam kerusakan yang sering terjadi pada rantai penggerak roda belakang, dan yang ketujuh perawatan pada rantai penggerak roda belakang. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu definisi dan fungsi rantai penggerak roda belakang. Rantai dan sproket merupakan bagian dari sistem pemindai tenaga yang ada pada sepeda motor. Rantai memiliki fungsi untuk meneruskan putaran dari mesin menuju roda melalui gear atau sproket, sehingga roda belakang dapat berputar dan mendorong laju sepeda motor. Sedangkan sproket merupakan roda yang berdiri yang bekerja berpasangan dengan rantai. Sproket atau gear ini terdiri dari dua, yaitu sproket depan yang memiliki fungsi sebagai penggerak atau drift, sedangkan sproket belakang berfungsi sebagai yang digerakkan atau driven. Materi yang kedua yaitu prinsip kerja rantai penggerak roda belakang. Untuk itu perhatikan video animasi berikut. Yang berwarna biru merupakan sproket depan, sedangkan yang berwarna kuning adalah sproket belakang, dan yang berwarna merah adalah rantai. Putaran mesin akan diteruskan ke konter shaft transmisi menuju ke sproket depan yang akan dihubungkan oleh rantai menuju ke sproket belakang. Akibatnya roda belakang dapat berputar. Hal inilah yang menyebabkan kendaraan dapat berjalan. Materi yang ketiga yaitu komponen-komponen rantai penggerak roda belakang, di mana yang pertama yaitu rantai memiliki fungsi untuk menghubungkan sproket depan dengan sproket belakang. Selanjutnya yaitu sproket depan memiliki fungsi sebagai penggerak atau drift. Kemudian sproket belakang memiliki fungsi sebagai penerima putaran dari sproket depan yang membuat roda dapat berputar. Baiklah, jenis rantai yang pertama yaitu rantai O-ring, di mana memiliki cincin berbentuk huruf O. Cincin ini terbuat dari karet. Untuk umurnya, rantai ini terbilang lebih awet dikarenakan O-ring memiliki fungsi untuk menjaga agar pelumas tetap diam dan berada antara kedua lempengan rantai. Selain itu, fungsinya adalah untuk meredam getaran dan gesekan antara rantai. Kelemahan dari rantai ini adalah hanya bagian dalam saja yang terkena pelumas. Jenis rantai yang kedua yaitu rantai X-ring,
di mana rantai ini memiliki kualitas yang lebih baik dibanding jenis rantai motor lainnya. Untuk fungsinya tidak jauh berbeda dengan rantai O-ring sebagai tempat berkumpulnya pelumas. Yang membuat jenis rantai ini berbeda yaitu bentuk ringnya berbentuk huruf X yang memiliki peran untuk membuat cincin rantai tidak mudah pipih dan tetap awet. Kelemahannya yaitu harga rantai ini lebih mahal dari jenis rantai lainnya. Jenis rantai yang ketiga yaitu rantai tanpa ring. Jenis rantai ini adalah yang paling umum digunakan. Rantai motor jenis ini tidak memiliki ring yang fungsinya sebagai pembatas antara lempengan rantai. Hal ini cenderung akan memberikan efek berupa mata rantai yang lebih cepat rusak karena tidak ada tempat bagi pelumas untuk diam. Usia rantai ini terbilang cukup pendek akibat gesekan dari dua lempengan tersebut. Berikut ini 3 jenis penggerak pada sepeda motor. Yang pertama yaitu rantai, yang kedua bel, dan shaft. Dari ketiga jenis ini terdapat keuntungan dan kerugian yang masing-masing. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian rantai di mana paling umum digunakan di Indonesia. Banyak sekali keuntungan yang ada pada rantai. Yang pertama yaitu cost atau biaya produksinya lebih murah dari yang lain. Selain itu, pemasangan rantai juga mudah, yang tentunya mengurangi waktu assembly-nya. Lalu yang kedua, rantai terdiri dari banyak link atau anak rantai, sehingga rantai mudah dikustomisasi atau ditentukan panjang atau pendeknya. Keuntungan yang ketiga yaitu power loss-nya yang tergolong rendah, di mana power loss dari rantai sekitar 5-10%. Ini tergolong rendah dari jenis penggerak lainnya. Kerugian penggunaan rantai. Yang pertama, rantai mudah kotor akibat dari adanya oli pelumas yang menyebabkan kotoran lengket pada rantai. Selanjutnya, rantai cenderung berisik. Hal ini disebabkan karena gesekan antara rantai dengan gear, sehingga terjadinya bunyi yang berisik. Berikut ini kerusakan yang sering terjadi pada rantai. Yang pertama yaitu rantai berkarat yang disebabkan oleh kurangnya pelumasan pada rantai dan motor dibiarkan kena air hujan. Yang kedua yaitu rantai patah. Hal ini biasanya disebabkan oleh beban yang berlebih yang dibawa oleh sepeda motor sehingga menyebabkan rantai patah. Lalu yang ketiga yaitu sprocket aus. Biasanya disebabkan oleh dimakan usia dan juga bisa disebabkan karena kurangnya pelumas pada rantai dan sprocket. Perawatan pada rantai sangat perlu dilakukan agar rantai dapat awet. Apa saja perawatan pada rantai? Yang pertama yaitu lakukan penyetelan rantai secara rutin. Rantai yang terlalu tegang atau terlalu kendur menimbulkan risiko rantai putus atau terlepas dari mata gear. Hal ini jelas berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan. Lakukan pemeriksaan dan penyetelan rantai roda dilakukan secara berkala. Untuk jarak main bebas setiap motor berbeda-beda, namun pada umumnya antara 20-30 mm.
Lalu yang kedua yaitu bersihkan rantai secara rutin. Rantai adalah bagian penting sepeda motor yang paling mudah kotor karena sering terkena debu, air, dan bahkan lumpur. Gear dan rantai yang bersih akan menjaga performa selalu dalam kondisi prima. Selain itu, motor juga akan terlihat bersih dan klimis. Maka dari itu, bersihkan komponen tersebut secara rutin. Jangan lupa selalu lumasi rantai setelah dicuci dengan sabun agar sambungan mata rantai tak kering dan cepat aus. Baiklah, terima kasih kepada Anda sekalian yang telah menonton video yang telah saya tampilkan tadi. Saya harap Anda sekalian dapat memahami tentang prinsip kerja rantai penggerak roda belakang dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.